Ayo kita simak arti bacaan sholat berikut ini. Resapilah maknanya ya. Takbiratul Ihram. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Sungguh, aku hadapkan wajahku kepada wajahmu yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kelurusan dan penyerahan diri, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukanmu. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rob semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan memang aku diperintahkan seperti itu, dan aku termasuk hamba yang berserah diri. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Doa saat ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung, dan dengan segala puji baginya. Doa saat i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allah sungguh mendengarkan para pemujinya. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh barang yang kau kehendaki sesudah itu. Doa saat sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Robku yang maha tinggi, dan dengan segala puji baginya. Doa saat duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Doa tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi Allah. Segala keselamatan tetap untuk engkau, wahai Nabi, dan demikian juga rahmat Allah dan berkahnya. Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kami sekalian dan untuk para hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan atas keluarganya, sebagaimana pernah Engkau berikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta keluarganya, sebagaimana Engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam semesta, Engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu sekalian, serta rahmat Allah dan berkahnya. Nah adik-adik, seseorang yang memahami makna ibadah sholat, maka dia akan senantiasa melakukan kebajikan kepada sesama. Apa saja sih keteladanan yang dapat kita ambil dari ibadah sholat tersebut? Dan bagaimana cerminan dalam perilakunya? Nah, yang pertama, sholat itu akan melatih kekompakan. Sholat fardu itu lebih utama dan lebih banyak pahalanya jika dikerjakan secara berjamaah. Nah, pada saat sholat berjamaah inilah akan terlihat kekompakan. Imam akan menyiapkan saf-saf makmumnya terlebih dahulu agar tersusun secara rapi, lurus, dan rapat. Selanjutnya, imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya hingga selesai. Gerakan sholat imam dan makmum inilah yang selalu kompak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kekompakan sholat tersebut dapat dijadikan teladan. Misalnya, ketika dalam kerja bakti membersihkan sekolah. Ketika waktu kerja bakti tiba, orang yang kompak tidak akan duduk-duduk santai, mengobrol, ataupun berdiam diri. Kemudian, tidak boleh juga ada sebagian anak yang bekerja bakti, tetapi sebagian lainnya malas-malasan. Nah, semua itu harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti selesai dengan baik. Kemudian, dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Maka dari itu, teladan yang dapat kita ambil dari sholat adalah kita harus mematuhi perintah ketua kelompok. Takbir, ruku, sujud, tasyahud, dan gerakan imam lainnya selalu dipatuhi oleh makmumnya. Sepanjang sholat imam itu benar, maka harus diikuti oleh makmumnya. Dan makmum tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, orang yang paham akan ibadah sholat, maka ketika berkelompok, dia akan mematuhi ketua kelompoknya seperti mengikuti gerakan imam. Jika sebagai ketua kelompok, maka dia harus menampilkan perbuatan yang benar dan baik agar diikuti oleh anggota kelompoknya. Sedangkan jika sebagai anggota kelompok, maka dia harus patuh kepada ketuanya. Kemudian, dalam sholat, imam harus mau diberitahu jika dia salah. Nah, di sini imam tidak boleh marah bila dinasehati atau diberitahu jika salah oleh makmumnya.
Kemudian makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imamnya. Ketika gerakan imam salah, makmum berucapkan Subhanallah. Nah, ketika bacaan imam yang salah atau lupa, maka makmum juga harus membetulkannya. Semua tindakan imam dan makmum tersebut hanya untuk kebenaran dan diikhlaskan karena Allah semata. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang paham akan ibadah sholat ini, ketika bekerja atau bermain bersama, kita tidak boleh gampang marah dan harus saling menasehati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Selanjutnya, setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Nah, itu berarti kita harus suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Dengan demikian, dalam kehidupan sehari-hari, sholat mengajarkan kita untuk saling memberikan salam kepada sesama teman. Apalagi, salam juga bisa bermanfaat untuk mendoakan teman. Dengan saling memberikan salam atau mendoakan, kamu akan bertambah akrab dengan teman-temanmu. Kemudian, orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai menepati janji. Dia juga akan pandai mengatur waktunya. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Sepertinya ia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal waktu sholat. Dengan demikian, orang yang terbiasa sholat tepat waktu, dia akan selalu menepati janji kepada sesamanya. Selanjutnya, sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya pembedaan kaya, miskin, laki-laki, wanita, pejabat, rakyat jelata, pintar, bodoh, mukim, safar, sehat, atau yang sakit sekalipun. Itu berarti sholat bisa memupuk rasa solidaritas. Bahkan, tidak ada pembedaan atau pengkhususan saf-saf sholat di dalam masjid. Bagi yang datang duluan, boleh menempati saf-saf terdepan. Nah, orang yang memahami ibadah sholat itu, dia akan menunjukkan rasa solidaritas. Semua jamaah menyatu dalam perasaan hati dan pikiran yang sama. Mereka saling bertemu dan menyapa, akhirnya mereka dapat saling membantu dalam kebaikan. Nah, itulah adik-adik beberapa kebajikan kepada sesama yang bisa kita teladani dari pemahaman kita terhadap ibadah sholat. Selain kebajikan-kebajikan yang telah disampaikan tadi, sholat juga dapat membuat kita menghindari perilaku tercela. Nah, perilaku apa saja sih yang dapat kita hindari ketika kita memahami ibadah sholat? Yang pertama, orang yang memahami ibadah sholat, dia tidak akan suka mengungkit-ungkit pemberian. Sholat yang khusyuk senantiasa mengajarkan tentang keikhlasan, bahwa semua amal itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila niat sudah ikhlas, maka tidak peduli dengan penilaian orang lain, tidak mengharapkan pujian atau imbalan, tidak bersedih karena dicaci atau berkurangnya harta, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan. Kemudian selanjutnya, orang yang memahami ibadah sholat juga tidak akan suka meremehkan teman. Sholat mengajarkan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merendahkan diri di hadapannya. Sholat yang khusyuk akan menyadarkan betapa kecilnya diri kita. Segenap pujian, keagungan, dan kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Oleh karena itu, dia tidak akan meremehkan atau merendahkan orang lain. Karena tidak pantas kita meremehkan ciptaan Allah lainnya, termasuk meremehkan teman. Selanjutnya, orang yang memahami ibadah sholat, dia tidak akan menunjukkan perilaku ingin menang sendiri. Nah, dalam sholat, siapa yang datang lebih dahulu di masjid, maka ia berhak menempati saf-saf terdepan atau yang ia inginkan. Untuk yang datang belakangan, hanya berhak menempati saf-saf yang tersisa. Ia tidak bisa bersikap ingin menang sendiri.
ia tidak boleh menggeser atau meminta jamaah lain pindah ke tempat lain karena akan ditempatinya. Kemudian selanjutnya, orang yang memahami ibadah sholat juga tidak akan suka mencuri. Ketika membaca doa iftitah di dalam sholat, kita sebenarnya telah berikrar bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat sebenarnya akan mencegah kita dari niat berbuat jahat, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin. Kemudian, orang yang memahami ibadah sholat, dia juga tidak akan suka meminta-minta. Nah, kita sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, terutama ketika duduk di antara dua sujud. Di sana kita meminta ampunan, petunjuk, pertolongan, belas kasih, derajat, rezeki, kesehatan, kesejahteraan, rahmat, dan keberkahannya. Maka, tidak patut kita meminta-minta kepada selain Allah. Sikap suka meminta-minta itu tidak terpuji, apalagi sampai mengemis. Selanjutnya, orang yang memahami ibadah sholat juga tidak akan suka berbohong. Nah, dalam sholat kita seharusnya menyadari dan mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi setiap ucapan dan perbuatan kita, sehingga tidak mungkin kita bisa berbohong. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin saja bisa berbohong kepada orang lain. Tetapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang beriman tentu menyadarinya dan tidak akan berbohong ketika ia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, orang yang memahami ibadah sholat juga tidak akan suka mengganggu teman. Nah, saat sholat, kita dilarang mengganggu jamaah lain, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Kita harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijalankan secara khusyuk. Begitu pula dalam bersosial, kita dilarang mengganggu orang lain, karena jika mengganggunya, itu akan merusak hubungan persaudaraan dengan orang lain tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu menunjukkan perilaku terpuji sebagai bentuk pemahaman terhadap ibadah sholat ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.